Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 644A01. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sumber daya manusia dan desain kerja, yang beranggotakan saya, Asifa Nur Ramadhani, dan teman-teman saya, Eka Nindi Astri, Hani Hanifah, Nabila Subiakti, Mutiara Ratih Asmani. Selanjutnya, saya akan membacakan mengenai pengertian SDM dan tujuan SDM. Pengertian SDM, sumber daya manusia, adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Tujuan strategi SDM, tujuan strategi sumber daya manusia adalah untuk mengelola tenaga kerja dan mendesain pekerjaan sehingga orang-orang dapat diberdayakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada strategi sumber daya manusia yang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja adalah proses memperkirakan kebutuhan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan bisnis di perusahaan. Perencanaan ini dilakukan tim HR dengan menganalisis sumber daya manusia yang tersedia. Yang kedua, ada penetapan standar tenaga kerja. Standar tenaga kerja merupakan jumlah waktu yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah pekerjaan atau sebagian pekerjaan. Dan yang ketiga ada penetapan desain kerja. Desain kerja atau job design adalah sebuah pendekatan yang menetapkan tugas-tugas yang terkandung dalam satu pekerjaan bagi seseorang ataupun sebuah kelompok. Selanjutnya ada 7 komponen desain kerja. Yang pertama, spesialis pekerjaan. Spesialis pekerjaan yaitu pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas yang khusus. Spesialis pekerjaan dapat membantu mengurangi biaya tenaga kerja yang memiliki banyak keahlian. Hal tersebut dapat dicapai dengan yang pertama, pengembangan keterampilan. Yang kedua, mengurangi waktu yang terbuang. Yang ketiga, pengembangan alat khusus. Yang keempat, membayar upah sesuai keahlian. Dan selanjutnya, ekspansi pekerjaan. Ekspansi pekerjaan yaitu meningkatkan kualitas lingkungan kerja dengan beralih dari spesialisasi pekerjaan menuju desain kerja yang lebih bervariasi. Dan selanjutnya ada psikolog. Komponen-komponen ini memusatkan perhatian pada bagaimana desain pekerjaan sehingga memenuhi beberapa persyaratan psikologis minimum. Selanjutnya ada tim yang mandiri. Tim yang mandiri, self-directed team, yaitu sekelompok individu yang diberdayakan dan bekerja bersama-sama untuk meraih sebuah tujuan yang sama. Tim ini efektif karena pada dasarnya mereka dapat menyediakan pemberdayaan karyawan dan memuaskan banyak kebutuhan psikologis anggota tim secara individu. Cara-cara untuk memaksimumkan keefektifan tim adalah yang pertama memastikan setiap individu memiliki kontribusi dalam tim. Yang kedua menyediakan dukungan manajemen. Yang ketiga memastikan pelatihan yang diperlukan. Dan yang terakhir mendukung adanya tujuan dan sasaran yang jelas. Selanjutnya ada motivasi dan sistem insentif. Komponen psikologis dari suatu desain kerja memberikan pandangan pada sejumlah faktor yang berkontribusi pada kepuasan kerja dan motivasi, salah satunya adalah faktor keuangan. Beberapa bentuk dari penghargaan keuangan dalam perusahaan, yang pertama ada bonus. Jadi bonus berupa penghargaan keuangan yang berbentuk pilihan tunai atau saham. Yang kedua ada pembagian laba atau profit sharing, yaitu berupa laba perusahaan untuk karyawan. Selanjutnya ada pembagian keuntungan atau gain sharing, itu berupa perbaikan kinerja karyawan. Yang keempat ada sistem insentif atau insentif sistem, berupa penghargaan pada karyawan yang didasarkan produktivitas perorangan atau kelompok. Selanjutnya ada sistem pembayaran berdasarkan pengetahuan atau knowledge-based pay system, yaitu berdasarkan pengetahuan berupa pembayaran yang bergantung pada pengetahuan dan keterampilan karyawan. Selanjutnya ada ergonomi dan metode kerja.
penelitian terhadap pemahaman akan permasalahan ergonomi akan meningkatkan kinerja manusia. Selanjutnya ada tempat kerja visual, yaitu penggunaan beragam teknik komunikasi visual untuk mengkomunikasikan informasi secara cepat bagi semua pihak yang berkepentingan. Sistem visual dapat mencakup diagram kendali proses statistik, rincian kualitas, kecelakaan, tingkat pelayanan, kinerja pengiriman, biaya-biaya, waktu, siklus, absensi. Selanjutnya ada manfaat tempat kerja visual. Manfaat dari tempat kerja visual ini diantaranya, yang pertama menghilangkan kebingungan dan pekerjaan administrasi yang sulit untuk dimengerti. Yang kedua, meningkatkan perbaikan. Yang ketiga, alat komunikasi yang baik bagi semua pihak yang berkepentingan. Yang keempat, membantu karyawan untuk memahami keterkaitan antara aktivitas harian dengan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dan semua bentuk pemborosan dengan cara memvisualisasikan semua masalah, ketidakmoralan, dan standar yang ada. Sekian penjelasan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.